Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada di penghujung bulan suci Ramadan tahun ini? Saya berharap kita senantiasa istiqomah melaksanakan amaliyah Ramadan di luar Ramadan. Artinya amaliyah Ramadan itu ya semacam tadarus, berbuat kebaikan, menahan sabar dan segala macamnya, dan kecuali yang tidak boleh kan puasa Ramadannya dengan tarawih. Selain itu tetap harus kita laksanakan. Baiklah, pada sore ini saya ingin menjawab pertanyaan 3 ya, pertanyaan sebenarnya tetapi mirip-mirip. Ada yang bertanya bolehkah sholat Idul Fitri 2 kali karena terkait perbedaan hari raya. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan Wong Surabaya, dari Jawa Timur ya, yang merantau ke Kalimantan. Ini kalau mengakunya dia berasal dari Kediri. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, saya ini kan pulang lebaran setelah merantau di Bontang, Kalimantan. Saya terus terang saja Pak, saya ini warga Muhammadiyah, karena kebetulan katanya orang tua saya juga pengurus Muhammadiyah, tapi kecil-kecilan lah Pak, karena lingkungan saya pun ya lingkungan Muhammadiyah. Saya juga sekolahnya Pak di SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Ini pulang ke Kediri Pak, kebetulan saya ini mau menikah dengan calon saya ini Pak. Ya menikahnya sih 4 bulan lagi, tapi ini kebetulan calon istri saya ini Pak wong NU. Nah, bapaknya ini Pak ketua ranting NU. Saya disarankan istri saya ya ikuti saja dulu keinginan orang tua perempuan, karena orang tua saya yang orang tua istri saya Pak ada nanya kepada anak perempuannya, kepada calon istri saya nih, ya intinya nak, itu calon suamimu Muhammadiyah atau bukan, NU atau bukan. Calon istri saya ini khawatir Pak, kalau saya Muhammadiyah nanti dia ragu tidak memberikan perwalian kepada pernikahan saya nanti Pak. Lalu sebenarnya apakah boleh Pak saya sholat ikut NU, artinya ikut ya walaupun belum diputuskan berarti pada hari Sabtu ya, karena istri saya meminta ngalah dulu Muhammadiyahnya ya, demi kebaikan bersama katanya, artinya sholatnya NU. Sementara saya warga Muhammadiyah ini kan Pak, rencana saya sih sholatnya hari Jumat besok. Lalu apakah boleh Pak saya sholatnya 2 kali, artinya mengikuti keinginan ayah. Ya memang ayah juga nanya nyuruh saya sholat Id hari Jumat, tapi juga keinginan istri agar aman kelak dalam kelanjutan rumah tangga ini ya sholatnya hari Sabtu saja. Atau boleh nggak Pak kalau saya misalnya hari Jumat sudah membatalkan puasa, artinya Jumat tidak puasa lagi besok, tapi sholat Idnya hari Sabtu saja. Lalu bagaimana itu Pak mengatasi itu Pak? Oke, sebenarnya apa pertanyaan klien dari Surabaya yang baru pulang dari Kalimantan ya, orang Kediri tapi masih di Surabaya nih ceritanya, masih baru mendarat dari pesawat. Pertama, kita pahami dulu fikih, pahami hukum agama. Sholat Id itu dilaksanakan hari pertama 1 Syawal. Ya, saya ulangi. Ketentuan syariah, hukum agama, sholat Id itu hanya dilaksanakan pada hari raya pertama, artinya 1 Syawal, clear. Tidak boleh 2 Syawal, gitu ya. Artinya apa?
Ya kalau teman-teman Muhammadiyah yang umumnya mengikuti hisab, melaksanakan sholat id itu hari Jumat karena menganggap itu hari pertama, ya harus hari pertama, tidak boleh hari kedua, gitu ya. Iya Pak, kalau bagaimana sholat id? Nggak ada ketentuan syariat itu sholat id itu hari kedua Syawal, hari pertama. Jadi pertanyaannya sebenarnya saya ingin katakan tidak boleh. Kalau memang kita ikuti Muhammadiyah, ya hari Jumat sholat, jangan sampai nggak sholat. Kalau ingin ikut NU, ya hari Sabtu. Tapi kita lihat nanti keputusan Menteri Agama ya, tim Hisab Ruqyat kan masih sedang sidang itu. Ya berarti harus hari Sabtu. Tadi kan juga bertanya, Pak, kalau saya besok tidak puasa lagi, artinya hari Jumat ya, artinya tidak puasa dia. Nek curi wong Jawa wis mokel, Jawa Timuran ya. Nanti sholatnya Sabtu. Lo nggak boleh juga dong. Kenapa? Kan dia meyakini tanggal Jumat besok sudah 1 Syawal. Itu namanya sholat id hari kedua. Lalu bingung saya ini, Pak. Ya nggak usah sholat pun nggak masalah. Kan ini kan hanya sholat sunnah aja. Sholat Idul Fitri ini kan hanya sunnah. Lalu bagaimana nih Pak? Lebih bagus sholat hari Sabtu atau Minggu? Itu kan tadi pertanyaannya kan, Sabtu atau Jumat? Nah, ini bukan persoalan lebih baik atau tidak lebih baik, tetapi ini masalah hukum. Masalah hukum agama. Nggak bisa. Hukum agama ini kan tidak, yang ini kan qot'i ya. Yang ini kan artinya mahdoh, sudah pasti. Sudah pasti itu maksud saya. Sholat Idul Fitri itu 1 Syawal clear, tinggal Syawal yang mana. Apa yang Muhammadiyah berarti besok Jumat, yang NU ya berarti hari Sabtu. Tetapi bukan NU Muhammadiyah ya, tergantung keyakinan kita. Ini kalau menurut fikih. Tetapi kalau menurut saya, ini kalau Anda bertanya kepada saya, maklum saya ini kan orang fakultas dakwah ya, dari YIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi jawabannya pun orang dakwah ini kadang-kadang tidak hitam putih ya, tapi bukan ngawur juga ya. Begini ya, pertama lihat dulu reaksi mertua, calon mertua. Kalau calon mertuamu itu kira-kira gara-gara dirimu tuh sholat Idul Fitri atau puasa itu mengikuti benar-benar Muhammadiyah, artinya puasa itu batal ya hari Jumat, dan juga akan sholat hari Jumat. Kalau kira-kira calon rencana pernikahanmu batal, artinya gara-gara dirimu Muhammadiyah, sudah nduk. Kalau kepada anak wanita ya, calon mantu kayaknya beda karaku, artinya beda amaliyah ibadahnya, ya sudah cari yang NU saja, cari yang satu amaliyah saja. Nah, itu kan jadi masalah tuh kan ya. Untuk sementara menurut saya ikuti dulu keinginan calon mertua, ikuti dulu calon istri. Namanya berjuang, itu kan bagian dari strategi ya untuk mendapatkan istri. Tapi kalau sudah menjadi istri, kan kekuasaan di tangan kita sebagai suami. Pemimpinnya itu kan suami, berarti istri harus ikut suami. Tapi karena belum jadi suami ya, karena sah tidaknya nikah kan tergantung wali juga. Ikuti dulu keinginan calon istrimu, daripada nanti pernikahannya jadi berantakan. Toh hanya masalah sunnah. Idul Fitri ini kan sunnah. Dirimu tadi kan mengatakan hari raya Idul Fitri ini saya kan berada di tempat calon istri saya, sekaligus lamaran katanya kan. Ya kan jadi repot itu. Ya sudahlah, ikuti saja keinginan calon istrimu, calon mertuamu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada masalah. Ini ada juga pertanyaan serupa dari salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat ini rupanya
sebagian besar pemerintahnya ngikuti Muhammadiyah. Kan pemerintah daerah ini kan tergantung mana yang banyak ya. Ingat nggak di Surabaya dulu ketika NU berbeda keputusan dengan Muhammadiyah, waktu itu Menteri Agamanya Tarmizi terakhir memang dari kalangan Muhammadiyah. Di berbeda, NU sholat duluan dia, ya terpaksalah pemerintah daerah mengikuti yang banyak. Nah kalau di Sumatera Baratnya agak beda. Kalau di Sumatera Barat ini yang bertanya kepada saya juga ya, kan ada 3 pertanyaan sebenarnya. Dia ini warga NU, harusnya kan sholat Sabtu, tapi rupanya pemerintahnya mengambil keputusan yang terbanyak, yaitu hari Jumat. Bagaimana kalau saya ingin ikuti pemerintah, Pak? Wong katanya di absen, Pak. Kalau saya tak sholat gimana, Pak? Apakah saya ikuti? Apakah saya boleh datang saja, Pak, hanya sekedar absen, seolah-olah datang sholat? Nanti hari Sabtu saya sholat lagi, Pak. Begini ya, ini agak beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang ini kan sekedar atasan. Saya tahulah karena saya juga PNS. Jangan sampai gara-gara demi atasan, ini kan masalah akidah, kita ikuti atasan melanggar akidah, gitu ya. Artinya yang tadi kan kelasnya beda nih. Kalau yang tadi itu takut tak mau jadi wali, sebab kalau tidak pakai wali nggak sah, susah pula calon istri cari lagi kan, tak gampang. Kalau sekedar pegawai, percayalah dengan saya, atasanmu tidak akan pernah mecat dirimu, tidak akan pernah memberhentikan gara-gara sholatnya berbeda dengan atasan waktunya. Apalagi pemerintah pusat mengambil keputusan misalnya yang hasil hisab ru'yat nanti, sidang isbat nanti hari Sabtu. Berarti pemerintah daerah kan sebenarnya berbeda dengan pusat. Lah dirimu menginginkan yang pusat, ya nggak akan dipecat itu, percayalah. Tapi jabatan saya, Pak, sudahlah. Masa demi jabatan harus mengalahkan keyakinan? Menurut saya terlalu lah. Jadi untuk teman saya yang bertanya dari Sumatera Barat itu, kalahkan keinginan pemerintah setempat, ikuti keyakinan, bukan ikuti pemerintah pusat ya, ikuti keyakinan. Cuman kalau kita tak paham keyakinan itu, kalau hisab itu ya ru'yat itu berarti ikuti keputusan pemerintah pusat. Tapi intinya bukan ikuti keputusan pemerintah, tapi ikuti keyakinan. Kalau keyakinanmu satu ya satu, jangan demi atasan pemerintah daerah diikuti. Kalau jabatan, saya ulangi ya, jangan sampai demi jabatan mengalahkan akidah, keyakinan. Nah, saran saya ya kepada yang pertama tadi, yang paling krusial menurut saya tentang ikuti calon mertua atau orang tua. Begini, pertama, saya hanya ingin mengatakan sunnah mencari calon istri itu atau calon suami, salah satunya itu sekufu. Sekufu itu sepadan, sekufu itu satu keyakinan, sekufu itu satu aliran. Nah sekarang ini ujian bisa nggak kita sekufu, sepemahaman. Ini diuji ya, ini Anda yang laki-laki yang bertanya ini. Kalau misalnya menikah beda keyakinan, artinya satu NU satu Muhammadiyah, keyakinan sebenarnya hanya masalah furu'iyah. Kalau keyakinan beda agama, clear tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar keyakinan beda amalia yang sifatnya furu'iyah, yang cabangnya saja tidak masalah. Tetapi harus didudukkan dulu. Menurut saya, tanya dulu calon istrimu. Kalau calon istrimu itu sama kakunya dengan ayahmu, dengan ayahnya, berarti harus ikuti keyakinan dia. Dan dirimu juga kaku juga harus mengikuti keinginan orang tua. Saran saya jangan dipaksakan untuk menikah, karena akan berbahaya. Suami istri suatu saat akan terus mengalami bentrok. Nah, tapi kalau boleh saya saran, istri harus ngalah. Karena kalau sudah menikah,
istri harus taat suami. Nah, kalau istri bisa ngalah suatu saat, ikuti keinginan dirimu. Ketika calon istrimu tadi meminta dirimu sebagai calon suami mengikuti keinginan orang tua wanita, itu kan strategi untuk mendapatkan wali yang aman, gitu ya. Tapi kalau calon istrimu fleksibel, ya nggak apa-apa, gitu ya. Jadi jelas ya jawabannya ya. Oke, saya ulangi, khusus teman saya yang dari Sumatera Barat, ikuti keyakinan, jangan ikuti atasan. Tapi yang dari Kediri tadi jawaban saya agak beda ya, karena ini untuk mengamankan perwalian nanti, ya nggak masalah lah. Ikuti dulu keinginan istri, calon istrimu dan mertuamu, dengan syarat kalau kira-kira dirimu itu tak mengikuti keinginan calon istri, calon mertua, itu pernikahannya berantakan. Tapi kalau misalnya tidak berantakan, ikuti keyakinan, sholatlah ikuti Muhammadiyah. Ya, kalau pusing-pusing ya nggak usah sholat juga nggak masalah. Kenapa? Kan hanya sunnah, ya, bukan wajib. Jelas jawaban saya agak berbeda antara Sumatera Barat dengan Kediri, Jawa Timur tadi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.